Selamat datang di channel Dialektika. Dialog kita bersama. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan malam ini kita mencoba untuk membahas sebenarnya satu tema yang intinya ini sebenarnya sebagai lanjutan dari kuliah kita minggu lalu. Dan minggu lalu kita membicarakan tentang permasalahan filsafat ilmu dan metodologi pada kajian yang berkembang setelah munculnya era teknologi informasi dari era cyber. Teman-teman sekalian, dan ini sebenarnya bukan kuliah khusus untuk S2 kajian ilmu kepolisian dan teroris dan juga kajian lain, akan tetapi terbuka untuk semua mahasiswa pasca sarjana kajian strategi global Universitas Indonesia, bahkan terbuka untuk semua mahasiswa, bukan hanya misalnya di Universitas Institut Lingkungan Universitas Indonesia, tetapi juga bagi yang berminat. Teman-teman sekalian, kalau minggu lalu kita membicarakan tentang metodologi penelitian, saat ini kita membahas sebenarnya juga permasalahan cyber, tetapi ini sebagai lanjutan penjelasan dari pentingnya kita membicarakan tentang permasalahan-permasalahan perkembangan atau reformasi pemikiran yang terjadi, terutama sekali sekarang misalnya di Amerika, dan itu pun tidak semua universitas, tapi universitas terkemuka, dan juga misalnya di Eropa, dan di Eropa dan Amerika, misalnya saya lihat ada beberapa di luar Universitas Harvard, dan juga misalnya kalau di Inggris ada dari Oxford dan beberapa perguruan tinggi terkemuka lainnya yang membuka sebenarnya program-program baru yang sangat menarik. Dan teman-teman sekalian, di Universitas Indonesia awalnya kita sebenarnya membuka program itu, dan itu pengaruh dari perkembangan teknologi informasi. Tapi kalau saya lihat sekarang sebenarnya justru perkembangan di Eropa dan Amerika, terutama sekali universitas yang maju itu, mereka justru sebenarnya lebih jauh melakukan perubahan dengan munculnya misalnya berbagai macam program baru yang biasanya mereka sebut sebagai program misalnya cyber atau virtual. Jadi kalau di Salemba sekarang ini misalnya kita mengenal atau membuka beberapa tahun yang lalu tentang kajian strategi global, itu juga sebenarnya sebagai pengaruh dari perkembangan globalisasi atau teknologi informasi dan artificial intelligence, dan sekarang justru berkembang lebih jauh. Misalnya kalau kita coba analisis, ya pelajari misalnya, paling tidak melalui internet tentang perkembangan universitas di Eropa dan Amerika, terutama sekali memang di negara-negara maju, termasuk di Amerika dan juga di Eropa, dan belum semua perguruan tinggi. Teman-teman sekalian, jadi hari ini kita mencoba untuk menjelaskan dasar pemikiran pembukaan program-program pasca sarjana baru, ya, terutama semang di S2 dan S3, walaupun di program S1 sebenarnya mereka juga sudah mulai mengembangkan apa yang kita sebut dengan pendekatan yang bukan lagi misalnya pendekatan monodisipliner, tapi mereka mengembangkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih pada pendekatan multi dan interdisipliner. Teman-teman sekalian, pada malam ini kita membicarakan tentang beberapa perkembangan baru. Dibukanya misalnya seperti virtual leadership, dan ini memang lagi kita coba untuk membuka dan lagi merencanakan pembukaan itu di kajian strategi global. Kemudian ada berkembang sekarang saya lihat di luar itu tentang virtual politics, dan ini sangat berkembang luas, teman-teman sekalian. Walaupun misalnya bukan program baru, tapi biasanya pada program lama di S2 dan S3, malah di S1 pun mereka sudah membuka atau memberikan kuliah-kuliah yang sifatnya virtual politik. Ada misalnya virtual management, ada virtual
ya bisnis dan berbagai macam program-program baru. Teman-teman sekalian, saya ingin sebenarnya mencoba untuk memukakan beberapa pemikir terkemuka di dunia yang mencoba untuk menjelaskan itu, tapi saya hanya menjelaskan tidak semua yang sudah saya telusuri, tapi paling tidak salah seorang yang terkenal sebenarnya itu adalah Klaus Schwab yang membuat penjelasan tentang itu pada bukunya The Fourth Industrial Revolution. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada juga salah seorang ilmuwan atau profesor dari Harvard yaitu Floridi, ya, itu juga sebenarnya adalah seorang paling terkemuka juga pemikirannya tentang permasalahan virtual. Teman-teman sekalian, jadi Schwab ini dia mengungkapkan bahwa dunia kita saat ini sebenarnya sedang mengalami satu revolusi yang disebut sebagai revolusi keempat. Ya teman-teman, kita tidak jelaskan lagi misalnya karena sudah kita jelaskan minggu lalu terutama sekali yang mengambil kuliah filsafat ilmu dan metodologi tentang mulai munculnya revolusi pertama, kedua, ya, dan ketiga revolusi industri. Dan sekarang justru masuk kita pada revolusi keempat, dan revolusi keempat ini sebenarnya adalah revolusi teknologi informasi dan artificial intelligence. Allah misalnya Jepang sudah mengungkapkan mereka sebenarnya sudah meninggalkan itu dan sudah masuk pada revolusi 5.0. Teman-teman sekalian, saya tidak menjelaskan secara khusus tema-tema itu, tetapi minggu lalu memang kita membicarakan tentang permasalahan ontologi, ya, epistemologi dan metodologi yang kita gunakan misalnya ketika kita mencoba untuk melakukan riset atau penelitian tentang masalah cyber ini. Teman-teman sekalian, jadi pada revolusi keempat ini misalnya dikemukakan oleh ya Schwab bahwa ada perpaduan teknologi digital, fisik, dan biologi yang secara fundamental mengubah cara manusia hidup. Teman-teman sekalian, kita bisa bayangkan sekarang kalau misalnya sempat Anda baca sebelumnya telusuri bagaimana misalnya pemikiran Elon Musk. Ini jelas sekali kita bisa melihat bagaimana misalnya keterkaitan antara teknologi digital, permasalahan fisik, ya malah sekarang misalnya sudah mulai memikirkan bagaimana misalnya chip itu ditanam di bagian kepala kita dan bagaimana misalnya munculnya rekayasa biologi yang itu semuanya sebenarnya sudah mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Tapi di luar itu pun sebenarnya kita yang belum misalnya mengalami seperti yang dikuatkan tadi, tapi paling tidak pengaruh teknologi informasi itu sudah ya terjadi seluruhnya di Indonesia ini, dan hampir boleh dikatakan sekarang mungkin tidak ada misalnya universitas yang tidak menggunakan apa yang kita sebut dengan kuliah-kuliah online dan juga misalnya di samping itu misalnya offline. Tapi di kajian strategi global Universitas Indonesia, karena memang umumnya yang kuliah di S2, S3 itu adalah katakanlah misalnya pegawai-pegawai yang sudah mempunyai tugas, ya, dan mereka menyebar bukan hanya di satu daerah tapi menyebar di Indonesia ini dan juga di luar misalnya yang bekerja di luar. Ini ya kita sebagian besar tetap melakukan sekarang kuliah itu sebenarnya lebih pada kuliah yang disebut dengan online. Teman-teman sekalian, itu sebenarnya salah satu awal munculnya apa yang kita sebut tadi dengan perubahan di universitas. Teman-teman sekalian, jadi revolusi ini ya atau kita katakan tadi revolusi setelah revolusi industri, ya munculnya era komputer dan era digital, ini sekarang mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa dan ruang lingkupnya itu sudah mengglobal. Karena kita sekarang memasuki satu era yang disebut dengan era globalisasi, dan itu berarti kan sering orang mengatakan bahwa globalisasi itu sebenarnya memunculkan satu problem baru yang disebut dengan desa global. Jadi desa global itu sebenarnya salah satu dampaknya adalah munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan ya era jaringan, era keterjalinan antara satu masalah dengan masalah lain, dan itu secara global saling berpengaruh, dan kemudian itu biasanya disebut dengan masalah kompleksitas. Jadi realitas sekarang di dalam kajian-kajian kita di kajian strategi global itu sebenarnya lebih melihat bahwa realitas itu tidak realitas yang sifatnya mono atau disipliner. Saya pikir kalau misalnya Dikti masih menganggap bahwa ya pendekatan disipliner itu lebih dianggap lebih diunggulkan daripada pendekatan yang sifatnya multi, inter, dan transdisipliner,
itu benar-benar sudah ketinggalan. Teman-teman sekalian, karena begitu kita sekarang masuk pada era jaringan, kita menghadapi suatu masalah yang kita sebut dengan realitas yang kompleks. Jadi kalau misalnya kita katakan realitas yang kompleks itu bisa kita berikan contohnya misalnya Jakarta. Jakarta ini misalnya, kita bisa melihat bagaimana misalnya, ya sekarang kalau misalnya kita mendengar atau menggunakan misalnya handphone, ya, maka saja dari mana saja bisa kita dapatkan itu. Jadi dia seperti jaringan yang memang saling tumpang tindih satu sama lain. Tinggal kita misalnya memilih, mau mengambil misalnya nomor berapa atau misalnya tentang masalah apa. Dan kemudian juga di dalam kotanya, Anda misalnya bisa bayangkan misalnya, baik misalnya transportasi udara, transportasi laut, atau segala macam itu semuanya, telepon itu semuanya merupakan satu jaringan yang kita sebut sebagai jaringan yang sangat kompleks. Teman-teman sekalian, sekarang justru permasalahan kita yang dikatakan bahwa bagaimana universitas itu sekarang melakukan ya transformasi perguruan tinggi, ini sebenarnya dikemukakan sekali banyak oleh ahli. Jadi kalau tadi kita singgung sedikit, misalnya dua ya ilmuwan terkenal, yaitu tadi yang kita sebut misalnya Schwab dan kemudian Floridi. Ini berikutnya misalnya kita bisa lihat salah satu pemikir dan sangat menarik sekali karena bukunya ini saya telusuri, ini baru terbit pada tahun 2021. Ya, jadi relatif baru 2-3 tahun ini. Dia adalah Jean Marcus and Satinder Dima. Buku mereka adalah Leadership for the Future dan transformasi leadership dalam dunia yang lagi krisis. Krisis dalam pengertian di sini sebenarnya dia lebih banyak melihat ini krisis dalam pengertian bagaimana misalnya universitas atau masa-masa yang muncul itu banyak sekali yang muncul di luar dugaan sebelumnya dan belum dipahami, belum misalnya ada metode-metode, belum ada misalnya teori yang menjelaskan masalah-masalah itu. Jadi pada bagian berikutnya mereka misalnya mengatakan ya beberapa masalah pokok. Jadi Jean Marcus ini dan Diman ini mereka mengungkapkan beberapa pokok yang muncul sebenarnya yang menjadi pemikiran dan masalah utama yang dibahas dalam buku tersebut. Yang pertama adalah definisi dan karakteristik kepemimpinan transformasional. Teman-teman sekalian, kalau kita katakan sekarang salah satu masalahnya adalah munculnya permasalahan tentang definisi dan karakteristik kepemimpinan transformasional. Ini adalah sebenarnya masalah yang terutama sekali mungkin kita temukan bukan hanya dalam ya pemimpin yang sifatnya nasional yang belum melakukan transformasi, mungkin di Indonesia termasuk itu. Kita lihat misalnya antara departemen-departemen itu satu sama lain itu melakukan dan bergerak sendiri tanpa ada satu bentuk yang kita sebut tadi saling hubungan satu sama lain. Mereka tidak melihat masalah-masalah itu sebenarnya saling ya berkaitan. Itu adalah masalah yang kompleks karena tidak mungkin misalnya kerjasama itu tidak dilakukan karena sekarang muncul pemikiran yang kita sebut dalam dunia akademis dan itu juga harus diterapkan dalam kehidupan apa yang disebut dengan kolaborasi. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya mestinya sebaiknya itu para menteri yang bekerja di departemen kalau di atas 40 orang pun atau 40 orang misalnya ya, dan mereka berjalan sendiri-sendiri tanpa ada misalnya koordinasi di antara menteri-menteri itu, pasti tidak akan ada tercapai apa yang kita sebut misalnya tujuan nasional. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya memang kita lihat seperti Prabowo mengatakan bahwa dia akan mengejar siapapun yang melakukan korupsi. Mudah-mudahan itu benar. Tapi mestinya memang, kalau memang itu tujuannya dari awal, harus memilih benar-benar. Ya bukan hanya misalnya pemimpin yang bersih dari korupsi, tetapi juga yang mempunyai wawasan yang kita sebut tadi, transformasional. Jadi karakteristik ini sangat penting dalam pemikiran apa yang disebut tadi dengan leadership for the future itu. Ya, teman-teman sekalian. Jadi buku ini sebenarnya seperti kata tadi menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi para pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan melampaui kepentingan kelompok pribadi atau departemennya.
Karena semuanya mereka mempunyai visi yang sama. Seperti misalnya pada permainan bola kaki, bahwa mulai dari penjaga gawang dan semua pemain yang sebelah situ, tujuan mereka adalah satu, bagaimana misalnya memasukkan bola itu ya melalui gawang dan sehingga mereka berhasil jadi juara. Teman-teman, saya selalu berikan sebenarnya contoh itu pada perkuliahan-perkuliahan di kajian strategi global. Karena sampai sekarang umumnya dosen-dosen itu juga jalan sendiri-sendiri tanpa memahami apa sebenarnya makna dari visi dan misi pada kajian strategi global. Karena itu sudah berbeda sebenarnya ketika kita misalnya melakukan kuliah atau memberikan misalnya perkuliahan pada program-program lama yang sifatnya sangat-sangat misalnya monodisipliner, padahal sekarang kita lebih memasuki era yang kita sebut dari era kompleksitas dan keterjaringan masalah itu satu sama lain. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita bicara sekarang tentang masalah kemiskinan, itu banyak sekali problemnya. Ya, yang pertama misalnya karena adanya misalnya perlakuan korupsi yang luar biasa, kemudian pemikiran dari pemimpin yang tidak bisa terorganisasi satu sama lain. Kemudian juga sebagian besar masyarakat kita itu masih belum terdidik. Kemudian macam-macam banyak sekali problemnya. Itu yang kita katakan tadi. Masalah-masalah itu sekarang lebih dilihat sebagai masalah yang sifatnya kompleks dan terjaring satu sama lain. Yang kedua adalah peran kepemimpinan dalam krisis. Ya, saya tidak tahu apakah misalnya memang di Indonesia ini kita berada dalam krisis, artinya kalau memang akhirnya kita tidak mencoba untuk bisa mengikuti perkembangan. Ya, banyak sekali sekarang ilmuwan mengatakan itu tidak begitu berarti. Universitas itu karena pada prinsipnya seperti dikatakan oleh Karl Raimund Popper, universitas itu tugasnya adalah problem solving. Bagaimana misalnya dia mengatasi masalah-masalah yang muncul sekarang, apalagi di S2 dan di S3, mereka diharapkan ya para mahasiswa itu memahami problem yang mereka hadapi sekarang. Misalnya tentang berbagai macam, misalnya tentang cyber crime, tentang cyber war, apalagi misalnya di kepolisian, di militer, di kajian teroris. Itu masalah-masalah baru. Jadi cyber crime itu, kejahatan cyber itu masalah yang memang nggak mungkin dihilangkan. Kemudian misalnya muncul apa yang disebut misalnya kajian yang sifatnya ya seperti bagaimana misalnya mengatasi masalah-masalah kalau ada ya pembunuhan. Kemudian apakah pembunuhan itu bisa diatasi oleh polisi saja? Tidak. Diperlukan misalnya apa yang disebut dengan forensic science. Dan forensic science itu adalah keterjalinan dari berbagai macam bidang ilmu. Ya, mulai dari kedokteran, psikologi, sosiologi, ya, kriminologi dan lain-lain. Hukum. Teman-teman sekalian, dan saya termasuk membuka kuliah apa yang kita sebut tadi dengan forensik itu di kajian strategi global, karena memang itu adalah masalah yang sangat penting dan itu adalah masalah yang sifatnya sangat multi dan interdisipliner. Teman-teman sekalian, kita sekarang misalnya mencoba, paling tidak misalnya untuk kajian-kajian strategi global itu, mencoba memahami masalah-masalah itu, bukan dengan mengandalkan pendekatan yang sifatnya monodisipliner, tapi lebih pada pendekatan yang cross, multi, inter, dan transdisipliner. Itu memang mungkin harus kerjasama yang sifatnya global, seperti bagaimana misalnya kita mengatasi tentang pemanasan global sekarang ini. Teman-teman sekalian, dan itu sebenarnya menjadi proyek global. Jadi UNESCO, ya, itu justru sangat menganjurkan apa yang sekarang kita bicarakan dalam perkuliahan ini. Dan bukan hanya UNESCO, banyak sekali misalnya ada SIRET dari pusat penelitian di Prancis, dan berbagai macam universitas, dan di UI juga ada satu gedung sebenarnya tinggi menjelaskan tentang perlunya pendekatan baru itu, tapi saya tidak tahu apakah memang itu sudah berlaku di semua fakultas. Sebenarnya sekarang kalau kita lihat mestinya harus dimulai. Yang ketiga adalah apa yang kita sebut misalnya dengan keterampilan dan kualitas pemimpin transformasional. Teman-teman, ini memang berat juga ya. Bagaimana misalnya, coba bayangkan, ini bukan misalnya penghinaan, tapi coba bayangkan kalau misalnya ya Gibran jadi wakil presiden, Anda bisa bayangkan apa yang dia coba bantu ya presiden untuk menyelesaikan masalah yang kompleks itu. Dan ini adalah masalah besar untuk negara. Teman-teman sekalian, jangan anggap ini masalah sepele. Dampaknya
akan dialami oleh 270 atau sekitar 260-70 juta masyarakat Indonesia. Kesalahan pemimpin sudah kita rasakan dalam 10 tahun ini. Dan sekarang, apakah itu akan kita lanjutkan lagi? Teman-teman sekalian, keterampilan dan kualitas pemimpin transformasional itu sangat diperlukan dalam kondisi yang sekarang ini. Dan ini sebenarnya kita bicarakan secara khusus dalam kuliah kita, teman-teman sekalian. Ini makanya saya katakan bukan hanya untuk kajian strategik global, tapi ini adalah kuliah yang memang diperlukan sekarang untuk semua universitas. Malah sebenarnya bukan universitas saja, tapi adalah ya semua yang mulai berpikir bagaimana misalnya negara ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan yang ketiga adalah keterampilan dan kualitas pemimpin transformasional yang memerlukan ya berbagai macam persyaratan ya, keterampilan dan kualitas yang diperlukan itu misalnya menjadi pemimpin transformasional itu juga kecerdasan yang tinggi, emosionalitas, kejujuran dan keadilan, kemampuan komunikasi yang efektif, kemudian visi yang jelas, dan kemampuan untuk memberdayakan orang lain. Teman-teman sekalian, bukan sederhana ini teman-teman. Ya, jadi mestinya memang, ya bukan hanya pemimpin di universitas, tapi di semua lembaga, apalagi misalnya pemimpin untuk satu negara sebesar Indonesia. Teman-teman sekalian, saya memang merasa bahwa hal ini sangat perlu sekali kita pahami bersama. Karena ini adalah tanggung jawab bersama, terutama sekali misalnya mahasiswa-mahasiswa yang sekarang yang merasakan bagaimana dampak. Dan bukan hanya mahasiswa, tapi masyarakat secara luas merasakan dampak selama 10 tahun terakhir ini dengan begitu banyak masalah-masalah yang muncul. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ya dalam beberapa hari lagi kita mulai memasuki era baru. Dan itu adalah era yang bisa memberikan pengaruh yang lebih positif terhadap negara ini. Berikutnya adalah pentingnya inovasi dan kreativitas. Jadi, kalau ketiga tadi kita katakan perlunya keterampilan dan kualitas pemimpin transformasional, maka yang keempat pentingnya inovasi dan kreativitas. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya salah satu inti yang kita bicarakan dalam kuliah ini. Inovasi di perguruan tinggi, kreativitas. Kalau kita memerlukan inovatif, kreativitas, maka model berpikir atau paradigma berpikir yang kita gunakan tidak mungkin lagi mengandalkan model pemikiran Newtonian yang positivistik, yang hanya menganggap ilmu pengetahuan itu perlu fakta. Teman-teman sekalian, mulai dari Einstein sebenarnya sudah melakukan ya perubahan itu, dan yang mengatakan ilmu pengetahuan itu tidak hanya didasarkan atas fakta-fakta saja seperti pandangan positivisme ilmiah, tapi diperlukan kreativitas, ya, inovasi, dan itu diperlukan sekali misalnya model berpikir atau apa yang disebut dengan creative thinking. Jadi bukan misalnya critical thinking saja, tetapi creative thinking, dan itu sebenarnya menjadi salah satu mata kuliah atau program perkuliahan di kajian strategi global. Kalau misalnya dalam memberikan kuliah minggu lalu saya katakan, Anda coba lihat dan coba pelajari di rumah tentang bagaimana cara berpikir dan inovasi, kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh ya siapa misalnya yang kita kenal sebenarnya itu sekarang yang mengungkapkan misalnya bagaimana untuk ya melanglang buana sampai ke planet Mars dan seterusnya. Ya, teman-teman sekalian. Jadi Elon Musk ya, dia menerapkan apa yang kita sebut dengan model berpikir yang sifatnya inovatif dan kreativitas dan inovatif itu. Ini sangat diperlukan sebenarnya oleh universitas, karena universitas itu mestinya mencoba mengatasi masalah. Tadi kita katakan dari awal, problem solving. Ya, kalau dokter, apalagi dosennya saja tidak pernah berpikir untuk bisa misalnya melakukan ya dan memberikan misalnya ya, semangat pada mahasiswanya untuk bisa melakukan inovasi dan kreativitas, dan tidak sama sekali juga mengemukakan tentang metode dan model berpikir apa yang diberikan untuk itu berarti satu kegagalan untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang sekarang kita hadapi. Teman-teman sekalian, saya pikir terutama misalnya bukan hanya UI, tapi universitas terkemuka, dan juga misalnya semua universitas itu memerlukan pemikiran-pemikiran baru, karena sekarang kita diharapkan pada perkembangan yang luar biasa cepatnya dengan munculnya teknologi informasi ini dan artificial intelligence. Teman-teman sekalian,
Jadi dalam menghadapi krisis dan inovasi dan kreativitas itu menjadi kunci untuk menemukan solusi baru dan berupaya untuk beradaptasi dengan perubahan yang bergerak dengan cepat itu. Teman-teman sekalian, dalam waktu 5-10 tahun saja itu sudah terjadi perubahan. Dan perubahan itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Teman-teman sekalian, saya sendiri sebenarnya merasa sekali, bukan bagian saya sebenarnya ini. Tapi saya dipaksa untuk bisa mengikuti perkembangan-perkembangan, terutama sekali misalnya, karena saya mengajar banyak di lingkungan program doktor S2, S3, di lingkungan UI. Saya tidak pernah misalnya mengajar, ya apa kata misalnya mendapat kuliah tentang teknologi informasi, tapi saya mengajar paling tidak permasalahan filsafat ilmu dan metodologi yang berkaitan misalnya yang dengan bidang-bidang yang saya pelajari, terutama sekali misalnya tentang filsafat ilmu dan metodologi. Dan saya dipaksa untuk mencoba untuk mempelajari sedikit banyak tentang permasalahan apa yang disebut dengan cyber itu. Dan saya mengajar hampir 20 tahun, paling tidak 15 tahun mungkin, saya mengajar di kajian ilmu komputer UI. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam menghadapi krisis. Inovasi dan kreativitas itu menjadi kunci sebenarnya untuk mahasiswa S2, S3 kita menghadapi atau mengatasi solusi-solusi baru yang berkembang, yang melakukan perubahan dengan begitu cepat. Yang kelima adalah membangun tim yang kuat dan kolaboratif. Ini problem juga. Untuk membangun tim itu harus punya kesadaran atau model berpikir yang baru, paradigma ilmu pengetahuan yang baru. Kalau sebagian besar dosen itu masih menganggap bahwa dia jalan sendiri dengan pemikirannya, tanpa ada melihat keterkaitan antara satu bidang dengan bidang lain itu, dan bagaimana masing-masing itu mendukung satu visi misi yang sama, maka itu berarti sebenarnya satu kegagalan. Paling tidak kegagalan untuk bisa mengikuti perkembangan. Teman-teman sekalian, jadi penulis yang kita kemukakan di atas, sudah 5 problem yang dikemukakan, bahwa penulis juga menyoroti pentingnya sebenarnya membangun tim yang kuat dan kolaboratif. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita mencoba untuk misalnya mengatasi tentang masalah, tadi kita katakan tentang misalnya begitu banyak sekarang masalahnya, muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan kekerasan cyber, dengan pembunuhan, dengan misalnya tingkah laku yang tidak manusiawi terhadap anak-anak dan seterusnya. Dan sering sekali juga malah anak-anak juga berlaku yang tidak sesuai dengan umurnya. Dan sering sekali itu sebenarnya dikaitkan dengan pengaruh dari apa yang kita sebut tadi dengan teknologi informasi. Teman-teman sekalian, jadi kita perlu memahami sekarang tidak mungkin lagi kalau misalnya di universitas itu kita hanya membicarakan teori-teori lama terus. Tidak ada gunanya. Dan itu mungkin hanya perlu kita lakukan untuk misalnya jenjang, tangga. Kita tidak mungkin memang langsung naik, membicarakan tentang masalah-masalah yang baru tanpa ada tangga untuk bisa naik ke situ. Sama juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang kita bicarakan sekarang ini. Mulai dari munculnya misalnya begitu lama, mulai munculnya pemikir-pemikir Yunani, kemudian pemikir lagi misalnya masa kejayaan Islam, kemudian muncul lagi misalnya pemikiran dari era yang kita sebut misalnya Renaissance, kemudian era pencerahan, kemudian era modern, kemudian era kritis, kemudian era postmodern, dan sekarang kita lebih banyak membicarakan tentang masalah-masalah yang berkembang sebagai perkembangan dari era sebelumnya, dan itu yang kita sekarang sebut dengan era teknologi informasi dan globalisasi. Jadi kepemimpinan transformatif memerlukan kemampuan untuk menciptakan budaya kerja yang positif, di mana anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja sama mencapai tujuan-tujuan bersama yang mulia. Teman-teman sekalian, yang keenam adalah etika dan tanggung jawab sosial. Teman-teman, ini sekarang jadi permasalahan. Kalau misalnya kita lihat, yang sekarang banyak dibicarakan orang tentang fufu, fafa, itu adalah permasalahan etik dan tanggung jawab sosial. Etika itu sangat perlu sekarang untuk semua bidang ilmu pengetahuan. Karena sekarang kita belum memasuki yang kita anggap misalnya kita bisa
ya menghindar dari permasalahan tanggung jawab etik, menghindar dari tanggung jawab moral. Itu tidak mungkin, karena akhirnya, itu kita katakan sekarang, dan Anda bisa lihat bagaimana misalnya munculnya apa yang disebut dengan UFU Fafa itu, yang awalnya malah misalnya ditolak, kemudian misalnya banyak atau ada yang mendukungnya, malah menteri misalnya komunikasi mengatakan itu tidak benar dan seterusnya, tapi nggak mungkin ditolak dan dicoba dihilangkan. Ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa dihilangkan karena masih ada jejak-jejak yang tidak mungkin bisa hilang. Dan di dalam Islam ini yang dikatakan sebenarnya mirip seperti apa yang dikatakan Islam itu, bahwa ada catatan-catatan dari malaikat ya yang ada di kiri kita, rakib atid itu, yang tidak mungkin hilang. Jadi pandangan yang dikemukakan dalam Islam tentang ya catatan-catatan setiap hari yang kita lakukan itu, sebenarnya sekarang itu identik sekali dengan pandangan yang berkembang di dalam teknologi informasi yang disebut sebagai ya bahwa ya apa yang kita lakukan melalui teknologi informasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa hilang begitu saja. Teman-teman sekalian, ini adalah satu problem-problem yang memang membantu menyadarkan kita sebenarnya begitu kita mencoba untuk membaca tentang problem-problem baru yang berkembang dalam pemikiran para ilmuwan. Dan saya katakan tadi, kita mencoba sebenarnya memilih ilmuwan terkemuka. Teman-teman sekalian, saya sengaja mencoba untuk mengambil apa yang dibahas di sini. Biasanya itu adalah dari perguruan tinggi terkemuka dunia, dan itu kalau bisa adalah setelah tahun 2000. Selain misalnya mengambil, seperti Karl Raimund Popper sebenarnya sebelum tahun 2000, tapi dia sudah mengingatkan perlunya di universitas itu lebih berorientasi pada problem solving, pemecahan masalah. Yang ketujuh adalah penerapan kepemimpinan transformasional itu dalam berbagai konteks. Ya, kalau saya misalnya atau polisi misalnya menghadapi satu masalah, kalau dia tidak ahli, sekarang misalnya yang diperlukan apa kalau bisa di lingkungan polisi itu, karena kan mereka ada ahli misalnya tentang cyber. Mereka di situ juga ada ahli kedokteran. Mereka ahli juga di situ misalnya tentang ahli hukum. Mereka punya berbagai macam ahli, keahlian. Dan kalau tidak ada di situ kan itu yang perlunya kolaborasi dengan kerjasama yang lain. Malah sekarang ya yang dituntut itu bukan hanya kerjasama antara satu lembaga atau satu negara, tapi kerjasama yang sangat luas. Itu yang kita sebut dengan kolaborasi itu dengan negara-negara luar, global. Masalah etika tadi kita katakan, itu sebenarnya masalah yang memang misalnya tentang kejahatan cyber, misalnya tentang kemarin itu kita ribut tentang permasalahan ya bagaimana data-data yang penting dari negara ini diterobos dan kemudian ya dirusak begitu saja. Itu mestinya memerlukan kerjasama yang sifatnya kerjasama internasional atau katakanlah global. Jadi teman-teman sekalian, penerapan kepemimpinan transformasional dalam berbagai konteks itu memang sangat memerlukan wawasan yang sangat luas. Saya sendiri mungkin lebih banyak ngomong sebenarnya, karena memang tidak mungkin saya bisa pahami ini, karena memang generasi saya belum memahami itu dari awal mulai misalnya, dan saya sudah ya puluhan tahun memberikan kuliah dan dipaksakan misalnya untuk bisa mengikuti perkembangan itu. Tapi itu terpaksa karena memang itu kewajiban. Jadi teman-teman sekalian, kita sekarang sudah membicarakan misalnya tentang perlunya penulis atau perlunya misalnya si penulis ini mengatakan memberikan contoh-contoh penerapan kepemimpinan transformasional dalam berbagai konteks termasuk sektor bisnis. Ingat tadi kita katakan ada sekarang ya virtual bisnis, ada yang mengatakan cyber bisnis, ada yang kita katakan tadi misalnya kepemimpinan atau kita sebut tadi dengan ya virtual leadership. Ada organisasi-organisasi lain misalnya, ada yang disebut tadi virtual politik, ada misalnya manajemen virtual, dan biasanya sering sekali digunakan istilah virtual dan cyber. Ya, cyber war, cyber ya, kriminal dan seterusnya dan seterusnya. Dan teman-teman sekalian, semua ini menunjukkan perlunya perkembangan baru kita ikuti, apalagi misalnya yang bertugas di universitas, ya, cobalah berupaya. Dan kalau kita berupaya, kita bisa mengatasi kemungkinan-kemungkinan itu semampu kita, dan menunjukkan bahwa kita sendiri misalnya mencoba secara fleksibel dan juga relevan untuk mengikuti perkembangan.
tentang apa yang diperlukan dan apa kewajiban kita untuk bisa misalnya melakukan perubahan-perubahan yang bisa lebih berarti untuk negara dan bangsa. Teman-teman sekalian, secara keseluruhan, buku-buku yang saya kemukakan di atas sebenarnya memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana menjadi pemimpin transformasional yang efektif, terutama sekali menghadapi tuntutan dan krisis yang kompleks yang berada di depan mata kita. Teman-teman sekalian, dasar pemikiran pembukaan program pasca sarjana virtual seperti virtual leadership, virtual politik, virtual sosial, virtual yang lain-lain itu, atau misalnya cybercrime, cyber war, cyber macam-macam itu adalah berakar pada beberapa perkembangan besar dalam dunia yang sekarang lebih sering lagi dikatakan bukan dunia modern, tapi dunia cyber, dunia virtual. Jadi bergabungnya sebenarnya dua model. Dunia yang bisa kita hadapi secara amati, secara fisik, dan kemudian dunia cyber itu lebih pada dunia yang kita sebut sebagai virtual atau dia lebih metafisik. Teman-teman sekalian, kita sekarang menghadapi masalah-masalah itu dan seringnya antara fisik dan metafisik yang kita amati dan yang bentuk virtual atau misalnya yang bentuk cyber atau yang bentuk katakanlah misalnya simulasi, hyper reality, itu menjadi masalah yang tidak mungkin kita lepaskan sekarang, apalagi misalnya pada program baru, terutama sekali pada S2 dan S3, apalagi misalnya seperti di Universitas Indonesia, misalnya di UGM, di ITB, di IPB, dan berbagai macam perguruan tinggi lain. Mudah-mudahan sebenarnya semua dosen-dosen itu juga bekerja sama untuk bisa memikirkan bagaimana kemajuan di Indonesia ini, dan itu adalah tugas kita bersama. Dan makanya saya selalu katakan, di luar perkuliahan-perkuliahan yang sifatnya resmi untuk kajian strategik global, saya mengatakan bahwa ini terbuka untuk semua. Semua mahasiswa, bukan hanya di UI. Dan bukan hanya mahasiswa, tapi juga ibu-ibu yang sekarang sebenarnya mulai ya dengan berani mengikuti perkembangan, melakukan kritik yang saya anggap itu adalah suatu perkembangan baru untuk bisa lebih melihat dan bertanggung jawab untuk perkembangan Indonesia ke masa depan. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita sudah mengatakan perlunya misalnya transformasi teknologi, ya, teknologi informasi, internet itu menjadi komunikasi virtual yang tidak mungkin kita abaikan. Lalu juga misalnya kita mengatakan ada globalisasi dan desentralisasi, karena sekarang misalnya tidak ada pusat yang semua itu bisa jadi pusat, yang lokal misalnya jadi global, yang global itu bisa juga jadi lokal dan nasional. Yang berikutnya juga kita katakan misalnya bahwa permasalahan sekarang itu terjadi dinamika kerja jarak jauh. Itu salah satu sebenarnya. Bahwa sekarang ini misalnya, terutama sekali di negara-negara maju, yang fasilitas telekomunikasi, informasi mereka itu sudah sangat lengkap. Lebih banyak sekarang, ya, kuliah-kuliah itu tidak mungkin melepaskan diri dari apa yang kita sebut dengan program-program yang kita singgung di atas, seperti misalnya, ya, masa-masa yang kita bicarakan pada kajian strategi global di Universitas Indonesia. Sekarang misalnya kita lagi berupaya untuk membangun, kalau setuju, tentang kepemimpinan yang sifatnya virtual, ya, kita sebut judulnya bukan hanya virtual kepemimpinan model lama, tapi gabungan antara kepemimpinan model lama dengan virtual leadership. Teman-teman sekalian, itu sekarang lagi pembahasan, tapi saya sebenarnya mengharapkan bagaimana misalnya kalau bukan di fakultas-fakultas misalnya politik itu membuka virtual politik, di sosial, di ekonomi, di psikologi, paling tidak misalnya bukan membangun program baru, membentuk program baru, tapi misalnya memberikan kuliah-kuliah tertentu pada program-program tersebut. Teman-teman sekalian, masalah apa yang kita sebut misalnya tentang politik, tidak mungkin kita mengabaikan apa yang kita sebut dengan virtual politik. Tidak mungkin mengabaikan virtual bidang-bidang ilmu yang lain, dan mudah-mudahan kita misalnya bisa memilih apa yang lebih relevan untuk masing-masing fakultas atau program studi. Yang keempat adalah perlunya perubahan struktur politik dan sosial. Teman-teman sekalian, kalau di negara itu jelas ini diperlukan, ya. Dan sebenarnya sangat bagus gagasan
dari Prabowo kita mengatakan akan membangun atau mendirikan misalnya pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan yang didukung oleh para ahli atau profesional, ya. Jadi itu sebenarnya menjadi salah satu tuntutan perlunya, misalnya apa yang kita bicarakan dalam kuliah kita malam ini tentang perlunya apa yang disebut dengan zakon kabinet para ahli, dan mudah-mudahan itu ya paling tidak 50% dari menteri-menteri itu memang menunjukkan bahwa ya Prabowo dan pemerintahannya itu memang mencoba untuk membangun apa yang disebut misalnya dengan pemerintahan yang didukung oleh para ahli atau zakon kabinet. Jadi politik dan aktivitas semakin banyak bergerak di ruang digital. Pemahaman tentang virtual politik, virtual sosial, segala macam virtual itu memang sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindarkan, dan itu adalah masalah-masalah tanggung jawab kita bersama. Teman-teman sekalian, saya mencoba untuk merumuskan itu secara ringkas sebenarnya. Yang terakhir adalah keterampilan baru yang diperlukan itu adalah bagaimana misalnya kepemimpinan virtual dan politik virtual itu membutuhkan keterampilan yang berbeda dari model tradisional. Ya teman-teman sekalian, ini adalah inti ketika kita katakan perlunya misalnya pada pemimpin atau ilmuwan yang melakukan apa yang kita sebut tadi dengan transformasi, kreativitas, dan inovasi. Teman-teman sekalian, dalam virtual leadership, keterampilan teknologi, kemampuan menjaga keterlibatan tim, dan pemahaman tentang keamanan cyber itu sangat penting. Sementara dalam virtual economic, misalnya analisis data digital, pemahaman analisis data digital itu dan pemahaman tentang dampak media sosial dan media politik dan etika dunia maya menjadi fokus. Teman-teman sekalian, semua pemikir-pemikir yang bicarakan tentang berbagai macam bidang itu selalu mengkaitkannya dengan etika, dan Floridi itu adalah salah seorang sebenarnya ahli yang luar biasa tentang permasalahan etika dan permasalahan cyber. Teman-teman sekalian, saya ingat ada mahasiswa yang sempat saya bimbing di program filsafat yang mengambil tentang etika cyber ini, ya. Dan sekarang sebenarnya ya bekas mahasiswa S3 itu menjadi salah seorang wakil dekan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dan salah satu sebenarnya Floridi itu adalah salah satu tokoh yang banyak dibicarakan, ilmuwan yang banyak dibicarakan dalam disertasinya. Teman-teman sekalian, yang keenam adalah perlunya fleksibilitas dan aksesibilitas. Jadi aksesibilitas itu berarti bahwa program pasar sarjana virtual yang memberikan kuliah-kuliah virtual memungkinkan fleksibilitas bagi peserta dari berbagai latar belakang dan lokasi. Teman-teman sekalian, jangan terlalu terpikir sebenarnya bahwa universitas itu harus misalnya linear. Itu pemikiran lama, teman-teman sekalian. Terlalu memikirkan, nggak usah misalnya harus jadi profesor. Kalau misalnya dari menteri sendiri masih menganggap seperti itu adalah sebenarnya ilmuwan yang sudah tertinggal. Berikutnya adalah mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, dan mudah-mudahan misalnya perguruan tinggi di Indonesia sudah mulai mencoba untuk bisa memikirkan dan berupaya untuk membangun apa yang kita kemukakan dan bicarakan di atas. Teman-teman sekalian, semoga program-program yang ada sekarang di Indonesia ini mulai memikirkan tentang perlunya perubahan global, dampak dari teknologi, sekaligus juga berupaya mempersiapkan para profesional agar siap menghadapi tantangan dan peluang-peluang di dunia yang semakin terhubung secara digital ini. Teman-teman sekalian, apakah itu semuanya bertujuan untuk mendidik itu sebagai problem solving atau pemecahan masalah? Saya pikir kita mulai memikirkan bahwa pendidikan itu, apalagi di S2, S3 terutama sekali, tidak menurunkan ideologi atau kepentingan-kepentingan yang sudah tertinggal, tapi kita mencoba untuk memberikan masalah-masalah, menjelaskan masalah-masalah yang sekarang memang perlu dihadapi, dan bagaimana cara untuk menghadapi masalah itu. Itu yang disebut dengan strategik. Strategik global itu adalah bagaimana misalnya
program pasca sarjana di Universitas Indonesia, terutama sekali di SKSG, harapan kita begitu. Jadi bagaimana misalnya istilah strategik itu pada masa Yunani, itu juga adalah bagaimana misalnya terjadi antara ya Athena dan Troya, dan dalam perang itu adalah strategi bagaimana misalnya menggunakan waktu itu pesawatnya belum misalnya seperti sekarang, tapi mencoba misalnya secara metafor, ada kuda-kuda yang dibuat dari kayu, dan di dalam perut kuda-kuda itu adalah militer-militer pilihan yang dibawa ya ke tengah-tengah kota Troya, dan Troya itu menganggap bahwa itu militer Troya menganggap itu adalah untuk kekalahan dari musuh. Tapi ketika misalnya sudah lenggang kota itu malam hari, keluarlah para militer yang ada di perut kuda buatan itu, dan itu akhirnya menjadikan kemenangan bagi ya yang mereka anggap tadi itu sudah kalah. Teman-teman sekalian, strategi adalah bagaimana kita bisa mengatasi problem-problem yang sedang kita hadapi, dan di Salemba dan mudah-mudahan tempat lain, di universitas lain juga tentu tidak melupakan dan melepaskan tugas-tugas ini. Teman-teman sekalian, itu adalah satu penjelasan ringkas tentang apa yang kita kemukakan pada ya, kuliah malam ini. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Masih panjang sebenarnya apa yang saya buat ya. Dan ini adalah baru saya cari tadi dari beberapa ya, tulisan-tulisan yang saya sudah siapkan tentang apa yang kita sebut tadi dengan perkembangan baru, dan bagaimana universitas harus bisa melakukan transformasi diri untuk bisa menghadapi dan mengatasi problem-problem baru yang muncul. Teman-teman sekalian, saya akhiri ya sampai di sini saja, karena memang kalau saya lihat di sini sebenarnya ada lebih 32 halaman yang saya buat, dan ini memang ada dua masalah yang saling berkaitan, dan sekarang kita baru membicarakan tentang 14 sampai 15 halaman, jadi masih separuh dari apa yang mestinya kita selesaikan dalam perkuliahan semestinya. Tapi teman-teman, mudah-mudahan kuliah malam ini yang terbuka untuk semua teman-teman ada manfaatnya, dan saya harapkan sebenarnya ya kuliah-kuliah ke depan, dan saya sekarang memang mencoba untuk bisa memberikan sedikit upaya, mungkin masih ada manfaat yang bisa saya berikan. Begitu saya misalnya nanti tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tidak bisa lagi misalnya menjelaskan masalah-masalah yang saya anggap masih perlu dibicarakan secara global, paling tidak secara nasional di lingkungan kita, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih, selamat malam. Dan saya ucapkan semoga bisa menjadi pemikiran yang berarti bagi perkembangan universitas, terutama sekali untuk program S2, S3 di lingkungan Universitas Indonesia. Selamat malam. Mudah-mudahan kita semua bisa berpikir untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.